Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Anak-anak ibu, mohon untuk disimak video ini sampai habis, semoga bisa dimengerti. Jangan lupa untuk absen pada kolom komentar dengan cara ketik nama, kelas, dan asal sekolah. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Mau tahu seperti apa materi klasifikasi makhluk hidup? Untuk itu, simak videonya sampai habis. Peta konsep klasifikasi makhluk hidup yang dipelajari ada susunan takson dan sistem 5 kingdom, di mana susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah, meliputi dunia atau kingdom, divisi atau filum, kelas, bangsa atau ordo, suku atau famili, marga atau genus, jenis atau spesies. Metode penamaan ilmiah disebut dengan binomial nomenklatur. Sementara, sistem 5 kingdom terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, atau tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antara individu disebut dengan variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Klasifikasi makhluk hidup. A. Tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan di Linnaeus meliputi identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Adapun susunan taksonnya seperti yang di samping. Ada life, domain, kingdom, filum, kelas, order, family, genus, dan spesies. Urutan takson dalam klasifikasi, contoh soalnya, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Nah, cara penyelesaiannya, kita bisa menentukan suatu takson untuk tumbuhan cempaka. Dengan pertama, kita harus menentukan kingdom, yaitu Plantae, filumnya Spermatophyta, kelasnya Magnolophyta, ordonya Magnoliales, famili Magnoliaceae, genusnya Miscelia, dan spesiesnya Miscelia cempaka atau cempaka. Ini adalah bentuk urutan takson pada tumbuhan cempaka, dari urutan tertinggi sampai yang terendah. Selanjutnya, kunci identifikasi atau kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi, tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh kunci identifikasi. Perhatikan poin pertama. A. Bertulang belakang, B. Tidak bertulang belakang. 2. A. Tubuh selalu basah, B. Tubuh tidak selalu basah. 3. A. Kulit bersisik, B. Kulit tidak bersisik. 4. A. Menyusui anaknya, B. Tidak menyusui anaknya. Kelima, bertelur dan beranak.
Nah, berdasarkan ciri-ciri yang diberikan, kita bisa menentukan suatu ciri-ciri organisme yang secara spesifik dengan cara membeli salah satu poin A atau B pada masing-masing ciri-ciri tersebut. Selanjutnya, metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Adapun aturan sistem binomial nomenklatur yaitu terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Kemudian ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Maksudnya di sini adalah setiap nama Latin pada nama ilmiah itu kita tulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Dengan kata pertama itu menuliskan huruf kapital dan kata keduanya dengan huruf kecil. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sistem klasifikasi. 1. Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniselular yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah struktur cyanobacteria. Yang kedua, Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal dan multiselular. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga maupun ganggang, dan protista mirip jamur. Ini adalah macam-macam protozoa. Itu ada amoeba, eugglena, dan paramecium. Yang ketiga, Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel yang terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplast sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniselular maupun multiselular. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, tubuhan jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tak bisa hidup. Contohnya Usnea sp. Yang keempat, Kingdom Plantae atau tumbuhan paku, di mana ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Tumbuhan paku Psilotum dan tumbuhan paku Adiantum, di mana pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Masih Kingdom Plantae, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporanium. B. Tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah dan mengalami pembuahan ganda. Kelima, Kingdom Animalia, Invertebrata.
Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Filum Invertebrata terdiri dari Porifera, contohnya hewan spons, Coelenterata, contohnya Hydrozoa, Spipoa atau Anthozoa, Platyhelminthes, contohnya Planaria, cacing hati, Nematoda, contoh cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, Annelida, contoh cacing tanah, lintah, dan pacet, Arthropoda, contohnya udang, kepiting, dan serangga, Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang, dan moluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata terdiri dari superkelas Pisces, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Kelas amfibia, contohnya katak. Kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Kelas aves, contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Itulah materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.